Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki manusia untuk hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Allah memberi manusia petunjuk untuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya. Manfaat dari petunjuk Allah yaitu apabila kita mengikutinya, kita dapat bertemu dengan Allah di akhirat nanti sebagai hamba yang dikasihinya. Petunjuk Allah tertuang dalam kitab-kitab Allah. Petunjuknya disampaikan kepada manusia melalui perantara malaikat Jibril kepada utusannya, yaitu para rasul Allah. Fungsi dari petunjuk itu yaitu dapat dijadikan pedoman manusia untuk dijadikan panduan agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kalam, yang artinya berfirman. Sebagai manusia yang beriman, kita harus meyakini akan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai iman kepada kitab Allah. Arti dari iman kepada kitab Allah yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan adanya kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah, juga dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16 berisi bukti Allah memberi petunjuk melalui kitabnya untuk menunjukkan jalan lurusnya kepada para manusia. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat yang diterima Nabi Musa, yang kedua ada kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Daud, yang ketiga ada kitab Injil diterima oleh Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan di Bukit Sinai dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel agar senantiasa dalam jalan kebenaran. Mengenai kitab Taurat terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat antara lain yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah untuk menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Kita harus mengetahui sejarahnya dan diyakini keberadaan atas kitab Taurat. Yang kedua ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan di Yerusalem dengan menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel atau umat Yahudi. Mengenai kitab Zabur terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kita harus mengetahui sejarahnya dan meyakini atas keberadaan kitab Zabur. Yang ketiga yaitu kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil menjadi pedoman bagi kaum Nasrani agar senantiasa taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kitab Injil terdapat dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 30. Sebagai seorang beriman, kita wajib mengetahui sejarahnya dan meyakini keberadaan kitab Injil tersebut. Selanjutnya, kitab keempat yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi, tepatnya pada masa dakwahnya, yaitu di tahun 610 hingga 632 Masehi. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pertama kali diturunkan, Al-Quran diturunkan di Gua Hira
pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kaum muslim agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 3. Pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran yang pertama ada akidah atau keyakinan, yang kedua ada akhlak atau budi pekerti, yang ketiga ada ibadah, yang keempat ada muamalah, dan yang kelima ada tarikh atau sejarah. Kita sebagai manusia yang beriman kepada kitab Allah dan sebagai umat muslim harus mengetahui sejarahnya, meyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dijadikan pedoman hidup kita. Kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab Allah kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman bagi setiap umatnya. Kitab-kitab Allah dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang kita alami. Dengan adanya kitab-kitab Allah, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Al-Quran sebagai kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam sangat terjaga kemurniannya. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran sebagai kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga kemurniannya terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau kurang lebih selama masa dakwahnya yaitu 23 tahun. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Terdapat dua jenis surat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu jenis surat Makkiyah. Arti dari surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah. Yang kedua surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah. Dan Al-Quran merupakan kitab sebagai pedoman hidup umat Islam. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai perbedaan antara kitab dan suhuf. Suhuf merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah dan tidak bersifat wajib untuk diajarkan pada umat nabi pada masa itu. Terdapat dua nabi menerima suhuf, yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan yang kedua adalah Nabi Musa. Sedangkan kitab yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya untuk kemudian dikumpulkan dan dibukukan sehingga menjadi kitab. Kitab wajib diajarkan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Kitab berisi lebih lengkap dan lebih bertahan lama dibanding suhuf. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hikmah dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memberikan petunjuk yang benar dan salah kepada manusia agar manusia tidak tersesat di jalannya. Yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, kita dapat mengetahui berapa besar bentuk perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Hikmah lainnya yaitu dapat membuat hati manusia menjadi tentram, meningkatnya sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati antar sesama, dan meningkatnya kesabaran dalam menerima cobaan atau ujian hidup yang sedang menimpa pada diri manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembahasan dari pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.